Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas latihan soal asesmen sumatif tengah semester atau ASTS atau pelajaran fisika untuk kelas 10 kurikulum merdeka materi usaha dan energi di pelajaran semester genap bersama saya RTJ Agung. Oke, kita next untuk soal yang pertama. Soal pertama adalah definisi dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik adalah energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya, di mana dirumuskan energi kinetik yaitu adalah setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana M itu adalah massa, V di sini adalah kecepatan, seperti itu ya. Kemudian energi potensial atau singkat sebagai EP adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap acuan, di mana energi potensial dirumuskan sebagai M dikali G dikalikan dengan H, di mana M ini adalah massa benda, G ini adalah percepatan gravitasi, dan H ini adalah ketinggian benda yang diukur dari posisinya terhadap acuan. Kemudian yang terakhir adalah energi mekanik atau disingkat sebagai EM, di mana energi mekanik adalah gabungan atau penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, di mana energi mekanik dapat dirumuskan sebagai EM sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Seperti itu. Oke, next kita lanjut nomor 2. Apa perbedaan dari energi terbarukan dan energi tak terbarukan serta berikan contohnya? Oke, untuk energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Salah satu contohnya adalah minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan untuk energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia secara melimpah dan terus-menerus. Contoh energi terbarukan ada air, angin, matahari, panas bumi, bioenergi atau biomasa, dan satu lagi adalah gelombang laut. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke nomor 3. Sebutkan konversi energi pada A. Pembangkit listrik tenaga air, B. Mobil listrik, dan C. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Untuk yang A, di mana dalam pembangkit listrik tenaga air itu biasanya memanfaatkan waduk dengan berbeda ketinggian. Karena ada perbedaan ketinggian, maka dimulai dari energi potensial atau energi yang dialirkan dari air tersebut. Kemudian, air secara alamiah akan jatuh dari atas hingga ke bawah. Jadi energi potensial akan diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak, di mana energi kinetik dan energi gerak digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin ini dihubungkan ke generator dan nanti akan menghasilkan listrik seperti itu. Kemudian untuk yang B adalah energi mobil listrik. Mobil listrik di mana menggunakan baterai, dan kalau baterai itu habis dia harus dicas terlebih dahulu. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah energi listrik dia mengambil energi dari baterai, di mana energi baterai itu adalah energi dihasilkan dari energi kimia. Dari energi kimia kemudian diubah menjadi energi listrik, kemudian dari energi listrik diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Dan yang terakhir adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, kalau buah kelapa yang jatuh dari pohon, karena ada perbedaan ketinggian, maka konversi energi yang terjadi adalah energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Semakin bawah, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan energi biomasa? Energi biomasa adalah bahan organik sisa makhluk hidup yang bisa menghasilkan energi. Salah satu contohnya adalah pembuatan biogas dari kotoran hewan. Nah, di sini yang paling sering adalah salah satunya adalah kotoran sapi pada peternakan di desa. Nah, di mana kotoran sapi ini dia akan menghasilkan sejumlah gas, di mana sejumlah gas ini yang akan dimanfaatkan untuk bisa sebagai memasak atau bisa digunakan untuk genset, di mana genset itu nanti dapat menghasilkan listrik. Kemudian salah satu contoh lainnya lagi adalah hasil sisa pertanian. Nah, salah satunya adalah tongkol jagung atau jerami jagung. Ini keduanya dapat dimanfaatkan sebagai biofuel atau bahan bakar dari sisa makhluk hidup atau sisa pertanian ya. Di mana nanti bahan bakarnya ini dapat digunakan untuk menggerakkan traktor. Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Ada sebuah bola yang masanya 4 kg. Kita tulis dulu aja, diketahuinya adalah M 4 kg
dengan mengeluarkan energi kinetik sebesar 800 Joule. Nah, di sini energi kinetik yang diketahui EK sama dengan 800 Joule. Tentukan kecepatan bola tersebut. Jadi yang ditanya adalah kecepatan bola. Kecepatan itu disimbolkan dengan V. Nah, kita bisa gunakan persamaan dari energi kinetik, yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Nah, di sini energi kinetiknya langsung aja dimasukkan. 800 sama dengan setengah dikali 4 dikali V kuadrat. Setengah dikali 4 itu adalah 2, berarti 800 sama dengan 2 dikali V kuadrat. Nah, 2 ini kita pindah ruas ke ruas kiri sehingga didapatkan 800 dibagi 2 sama dengan V kuadrat. 800 bagi 2 adalah 400 sama dengan V kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, maka kedua ruas bisa kita akar sehingga nanti didapatkan hasil akhir V-nya itu adalah 20 meter per second. Oke. Sip. Semoga bisa dipahami untuk soal nomor 5. Next, kita masuk ke soal nomor 6. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Oke, kita bisa tuliskan diketahuinya adalah H adalah 5 meter. Jika energi potensial benda tersebut adalah 2500 Joule, berarti energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan 2500 Joule. Dan percepatan gravitasi bumi itu adalah G 10 meter per second kuadrat. Tentukan massa benda tersebut. Jadi yang ditanya adalah massa benda atau M. Nah, kita bisa gunakan persamaan dari energi potensial, yaitu EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan tinggi. Kita substitusi aja semua variabel ini dengan angka, yaitu EP sebesar 2500 sama dengan M-nya itu yang ditanya, gravitasi 10, H itu adalah 5 meter. 2500 sama dengan 10 dikali 5 itu adalah 50. Berarti kita bisa tuliskan 50 dikalikan dengan M. Nah, 50 di ruas kanan, pindah ruas di ruas kiri. Jadi dibagi. Berarti 2500 dibagi 2500 dibagi 50 sama dengan M. Maka 0 ini bisa kita coret sehingga didapatkan 250 dibagi 5 itu hasilnya adalah 50 kg. Oke. Sip. Semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Ada seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 12 meter di atas tanah. Oke, kita bisa tuliskan diketahui ketinggian berarti H itu 12 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 6. Berarti kecepatan itu adalah V, besarnya adalah 6 meter per second. Jika massa burung adalah 2 kg, kita bisa tulis M-nya adalah 2 kg. Yang ditanya adalah energi mekanik burung tersebut. Berarti yang ditanya energi mekanik atau EM. Nah, kita langsung jawab aja. Di mana energi mekanik itu dapat dirumuskan sebagai EM sama dengan EP ditambah dengan EK. EP itu adalah potensial, energi potensial, EK itu adalah energi kinetik. Nah, energi potensial dirumuskan sebagai M dikali G dikali H ditambah dengan energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, kita tinggal substitusi aja variabel yang diketahui, M-nya 2, gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal gunakan nilai 10. Dikalikan dengan tinggi itu adalah 12, ditambah setengah dikali M-nya itu adalah 2, kecepatannya adalah 6 dikuadratkan. Maka di sini kita bisa dapatkan 2 dikali 10, 20 dikali 12 itu adalah 240. Ditambah setengah dikali 2 itu habis, sisa 1, 6 kuadrat itu adalah 36. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan bahwa 240 tambah 36 itu hasilnya adalah 276 Joule. Sip, semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Ada sebuah benda didorong dengan gaya 20 Newton sehingga benda berpindah sejauh 70 cm. Besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Oke, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi kita punya sebuah benda
di mana benda ini dia didorong dengan gaya 20 Newton, berarti F sama dengan 20 Newton. Nah, karena dorongan ini, maka benda tersebut berpindah, di mana perpindahannya itu adalah sejauh S. Nah, S-nya itu adalah 70 cm. Nah, ingat, jangan lupa kalau satuannya cm, kita ubah ke dalam satuan SI untuk menyesuaikan dengan pertanyaan, yaitu 70 cm dibagi 100, hasilnya adalah 0,7 meter. Yang ditanya adalah besar usaha. Usaha itu disebutkan dengan W. Nah, kita jawab aja. Persamaan dari usaha, kalau diketahui gaya, itu adalah F dikalikan dengan S. Nah, kita tinggal substitusikan aja dengan angka yang diketahui. 20 dikalikan dengan 0,7. Kalau kalian bingung menghitung koma, lebih baik dijadikan pecahan. Berarti 20 dikali 0,7 dijadikan pecahan adalah 7/10. Nah, dari sini kita bisa bagi dulu. 20 dibagi 10 itu habis nolnya. Sisa 2. 2 dikali 7 itu hasilnya adalah 14 Joule. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke, semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Ada sebuah motor bermasa 600 kg. Oke, kita tulis diketahui di sini adalah massa motor itu 600 kg. Kecepatannya dari 2 meter per second, berarti kecepatan awalnya 2 meter per second atau V1 berubah menjadi 8 meter per second, berarti V2-nya menjadi 8 mpers. Usaha yang dilakukan motor tersebut adalah, jadi yang ditanya itu adalah usaha. Nah, usaha kalau diketahui ada 2 kecepatan, maka kita bisa gunakan persamaan dari perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK, atau W ini dapat dirumuskan sebagai setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, kita tinggal substitusi aja dengan variabel yang diketahui, yaitu setengah, masanya itu adalah 600, dikali V2. V2-nya adalah 8 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, ini tinggal kita bagi aja ya, 600 bagi 2 ya, yaitu adalah 300 kali 8 kuadrat itu 64 dikurang 2 kuadrat itu adalah 4. Berarti 300 dikali 60, 3 dikali 6 adalah 18, maka kita dapatkan 18.000 Joule. Atau kalau kita bagi dengan 1000, maka kita dapatkan 18 kilojoule. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Seseorang ingin memindahkan kardus bermasa 1 kg. Oke, kita bisa tuliskan di sini masanya adalah 1 kg. Dari lantai ke rak setinggi 2 meter. Oke, lantai kita anggap H1-nya itu adalah 0, di mana H2-nya itu adalah 2 meter. Besar usaha minimal yang diperlukan untuk memindahkan barang tersebut. Nah, jadi yang ditanya lagi adalah usaha atau W. Nah, kalau diketahui tinggi dan yang ditanya usaha, maka kita bisa gunakan persamaan W sama dengan selisih dari energi potensial. Atau selisih dari energi potensial dapat dirumuskan sebagai mg kali H2 dikurang H1. Maka kita bisa tuliskan atau kita substitusi angkanya. M itu 1, G itu 10, H2 itu adalah 2, H1-nya adalah 0. Maka W sama dengan 1 kali 10, 10 dikali 2, itu hasilnya adalah 20 Joule. Oke, sip, semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Ada bola, masanya adalah 3 kg. Oke, kita bisa simpulkan di sini M-nya 3 kg. Dilepaskan dari titik A tanpa kecepatan awal. Nah, berarti di titik A itu adalah bolanya tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal berarti kita bisa tulis VA sama dengan 0 dan menempuh lintasan seperti gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berarti G 10 meter per second kuadrat, energi kinetik bola saat di B adalah, jadi yang ditanya energi kinetik bola saat di titik B. Nah, di sini kita bisa analisis tingginya yang diukur sampai lantai, seperti itu ya. Oke, tinggi di titik A dari gambar
Kalau kita hitung dari lantai itu adalah 120 ditambah dengan 120, berarti 240 cm. Kalau kita ubah ke meter, itu jadinya 2,4 meter. Tinggi di titik B itu adalah dari sini sampai sini, berarti tingginya hanya 120 cm. Kalau kita ubah ke meter, tinggal dibagi 100 saja, menjadi 1,2 meter. Tinggi di titik C, nah tinggi di titik C itu adanya di lantai atau tanah, maka titik C ini dia tidak punya tinggi, maka tingginya adalah 0 cm atau 0 meter, gitu ya. Nah, yang pertanyaannya adalah energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik di titik B, kita tidak bisa langsung menggunakan EKB sama dengan setengah mVb kuadrat karena kecepatan di VB-nya belum diketahui. Maka kita gunakan hukum kekekalan energi, yaitu adalah EPA ditambah dengan EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Nah, dari sini kita tinggal pecah lagi persamaannya sesuai dengan masing-masing konsepnya. Kalau energi potensial yaitu persamaannya adalah M dikali G dikali HA. Untuk EKA yaitu adalah setengah dikali M dikali VA kuadrat sama dengan EPB itu adalah M dikali G dikali HB. Nah, di sini yang ditanya adalah EKB. Jadi EKB-nya ini kita tidak usah pecah lagi persamaannya, jadi biarkan dia dalam EKB, kecuali kalau ditanya kecepatan di titik B. Kalau kecepatan di titik B baru dibuka lagi persamaannya, yaitu setengah mVb kuadrat. Tapi karena yang ditanya EKB, ya udah berarti kita tetap biarkan dia EKB. Seperti itu ya. Oke, kita tinggal substitusikan aja dengan angka yang diketahui. M-nya itu adalah 3, G-nya itu adalah 10, HA-nya itu adalah, kita masukin 1 meter, 2,4, ditambah setengah M-nya itu adalah 3, VA atau kecepatan di titik A itu adalah 0. 0 karena dilepaskan tanpa kecepatan awal. Maka di sini kita tuliskan 0 kuadrat sama dengan M-nya ini 3, gravitasinya 10, HB-nya tinggi di titik B adalah 1,2. Berarti 1,2 ditambah dengan EKB. Nah, dari sini kita bisa kalikan aja. 10 dikali 2,4 itu 24, 24 dikali 3 itu adalah 72. Ditambah, nah ini berapapun yang dikali 0 pasti hasilnya adalah sama dengan 10 dikali 1,2 12, 12 dikali 3 itu adalah 36 ditambah dengan EKB. Nah, dari sini 36 kita bisa pindah ruas gitu ya. Jadi 36-nya kita pindah ruas ke ruas kiri. Nah, sehingga karena pindah ruas maka dia jadi negatif. 72 dikurang 36 sama dengan EKB. Sehingga EKB-nya didapatkan nilainya adalah 36 Joule. Oke, seperti itu untuk mencari energi kinetik kalau tidak diketahui kecepatan di titik tersebut. Sip, semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 12. Sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Nah, berarti ini kita tulis saja diketahui. Ada benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti anggap aja ini titik A ya. Berarti VA-nya itu nilainya adalah 0 dari ketinggian 8 meter di atas tanah. Jadi tingginya itu 8 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10, oke, kita bisa tuliskan G-nya ini adalah 10 M per S kuadrat. Kecepatan benda saat ketinggiannya 3 meter dari tanah adalah, nah jadi saat tingginya 3 meter, anggap aja di sini ya, titik B, itu tingginya adalah 3 meter. Berapa kecepatannya? Nah, jadi berapa kecepatan di titik B? Nah, untuk mencari kecepatan di titik B, kita gunakan lagi hukum kekekalan energi, yaitu EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Nah, dari sini karena ditanya kecepatan, maka semua variabel ini kita pecah lagi sesuai dengan konsepnya, yaitu energi potensial persamaannya adalah MGHA ditambah dengan energi kinetik di titik A setengah MVA kuadrat sama dengan EPB-nya itu adalah MGHB ditambah dengan EKB-nya. Nah, ini karena ditanya kecepatan ya, maka energi kinetik di B-nya kita substitusi dengan formulanya yaitu setengah mVb kuadrat. Oke. Nah, dari sini massa itu
tidak diketahui, atau massa ini karena yang jatuh di satu bola yang sama, maka massa ini kita bisa coret di kedua ruas. Nah, jadi massa bisa kita coret di kedua ruas, jadi kita tidak membutuhkan variabel massa. Nah, kita bisa tuliskan lagi, atau kita bisa substitusikan aja dengan angka-angka yang diketahui. Nah, G ini adalah 10, HA itu adalah tinggi di titik A dan ditambah setengah dikali VA. VA itu adalah kecepatan di titik A. Nah, karena tanpa kecepatan awal, maka VA-nya adalah 0 kuadrat. Sama dengan G-nya ini kita tuliskan 10 dikali HB. HB tinggi di titik B adalah 3, ditambah dengan setengah dikali VB kuadrat. Karena VB yang ditanya. 10 dikali 80 adalah 80, ditambah setengah dikali 0 kuadrat, ya hasilnya 0, sama dengan 10 dikali 3 itu adalah 30, ditambah dengan setengah VB kuadrat. Nah, ini bisa kita pindah ruas ya, 30-nya ke ruas kiri, sehingga didapatkan 80 dikurang 30 sama dengan setengah VB kuadrat. 80 dikurang 30 itu hasilnya adalah 50 sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, setengah kita bisa pindah ruas ke ruas kiri. Jadi bisa kita pindah ruas ke ruas kiri. Berarti jadi 50 dikali 2/1. 2/1 sama dengan VB kuadrat. Oke. Nah, di sini 50 dikali 2 itu adalah 100. Jadi VB kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, maka kita akar di kedua ruas. Sehingga didapatkan akar kuadrat itu habis, ya. Jadi sisa VB sama dengan akar 100 itu adalah 10 meter per second. Oke, jadi di jawaban akhirnya. Oke, sip. Sampai segini dulu aja pembahasan latihan soal yang bisa saya berikan. Tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, sukses untuk ujiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.